Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Alhamdulillah kita juga masih diberikan Allah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk beribadah. Serta karena rahmatnya, hidayah, taufik dan inayahnya lah kita bisa melaksanakan rutinitas ibadah sehari-hari. Mudah-mudahan keimanan kita dan ketakwaan kita kian bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi umat baginda Rasul yang soleh dan solehah dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Kautsar, jamaah Masjid Al-Falah, jamaah Masjid Darussalam serta Masjid Al-Furqan Komplek PT Badak rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas kitab Al-Um Imam Asy-Syafi'i tentang persoalan tamar atau kurma. Baik, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, tamar adalah nama suatu jenis buah-buahan. Oleh karena itu diperbolehkan untuk menjual satu sak tamar kurma kering dengan satu sak tamar pula secara kontan. Dan kedua pelaku transaksi jual beli itu tidak berpisah hingga keduanya saling menerima barang tersebut. Artinya bahwa tamar ini merupakan bagian daripada sesuatu yang tidak terpisah dari orang-orang Mekah, orang-orang Madinah. Mereka bercocok tanam dengan tamar dan ini bagian daripada hasil perkebunan mereka, dan ini bisa dijadikan alat transaksi untuk tukar menukar misalnya, atau untuk utang piutang misalnya. Nah, kalau umpama kita berhutang kepada orang lain 1 kilo tamar kering, maka nanti harus dibayar dengan 1 kilo tamar kering. Umpama ada tamu datang ke rumah kita, lalu kita tidak punya suguhan kepada tamu tersebut, lalu kita berhutang dulu kepada tetangga kita, nanti kita akan bayar umpama 1 kilo tamar jenisnya ajwa, maka nanti 1 minggu kemudian umpama seperti itu kesepakatannya, maka dibayar juga dengan tamar ajwa 1 kilo. Kalau umpama ditakar harus sama. Ini bentuk keadilan dan kehati-hatian tentang persoalan halal dan haram dalam bertransaksi antara satu sama lain. Baik. Jadi diperbolehkan tamar dengan tamar. Atau kalau kita di sini beras, umpama beras habis, pasar jauh, lalu kita mau mengutang kepada tetangga kita beras. Nah, beras ini hitungan takar atau hitungan kilo. Kalau umpama kita berhutang kepada tetangga kita 1 kilo beras siam unus, maka bayarnya nanti juga pakai 1 kilo beras jenis siam unus. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau takarannya satu misalnya pakai takaran, maka persis sebagaimana takarannya juga dan jenisnya juga. Kenapa harus dipertimbangkan jenis? Karena jenis ini menentukan harga supaya tidak ada riba di dalam transaksi seperti ini. Baik, sama orang berhutang duit 1.000, ya dibayar 1.000, nah boleh 1.500. 500-nya itu riba. Nah, demikian.
Selain itu diperbolehkan pula apabila salah seorang di antara kedua pelaku jual beli itu memiliki satu sak jenis makanan dan yang lain memiliki satu sak jenis makanan lain kemudian menukarnya. Ini kesepakatan. Umpama saya perlu beras. Saya perlu beras dan saya punya kebun mangga. Saya tidak punya duit. Saya bisa beli beras itu dengan mangga yang sudah dinilai dan dihargai sepakat oleh kedua belah pihak. Umpama seperti itu. Saya mau beli beras, tidak ada duit, tapi saya akan bayar dengan mangga misalnya. Kalau seandainya orang yang kita beli beras itu mau sepakat berapa kilo, harga mangga berapa kilo, mangga jenis mangga gadung misalnya, berapa kilo yang bisa dia bayarkan untuk sesuai setara nilai beras yang dia ambil. Itu boleh. Ini untuk mempermudah. Siapa tahu juga umpama ini dia banyak punya kebun mangga, lalu ternyata si penjual beras ini juga dia jual mangga juga, punya outlet buah-buahan dan perlu memasukkan mangga dalam jumlah banyak. Nah, dia misalnya dia mau menawarkan dalam jumlah beras banyak kepada si tukang kebun mangga tadi, tidak apa-apa, sesuai. Jadi istilahnya tuh kalau misalnya berasnya mau banyak, mangganya juga harus banyak. Jadi bisa, asal yang penting nilai harganya cocok. Baik. Akan tetapi sebaliknya tidak diperbolehkan melakukan penukaran apabila sak milik salah seorang di antara kedua pelaku jual beli itu terdiri dari dua jenis tamar yang berbeda, sedangkan sak yang lain terdiri dari satu jenis tamar yang sama. Nah, orang misalnya ini tukar menukar ya, ditukar dengan tamar karena tamar ini berbeda-beda jenisnya. Kalau memang misalnya utang piutang perjanjiannya atau penukarannya dengan tamar itu satu jenis, maka dibayar satu jenis. Kalau dua jenis, seumpama ajwa dengan sukari digabung, berarti nilainya tidak sesuai. Kalau seandainya satu sukari, satu kilo ajwa misalnya harganya taruhlah berapa ya, 300 real misalnya, 300 real. Lalu kemudian itu perjanjian awalnya untuk membeli sesuatu, dia tukar dengan tamar tadi. Sesuai dengan kesepakatan, harusnya tamar itu 1 kilo ajwa. Lalu yang 1 kilo tadi dibayarkannya separuh ajwa, setengah kilo ajwa, setengah kilo sukari. Maka ini tidak sah. Sebab di samping ada unsur penipuan, tidak jujur, tidak sesuai kesepakatan, nilainya juga berkurang. Ajwa lebih tinggi nilainya daripada sukari. Maka nanti ketika itu barang tamar itu tadi dibayarkan untuk sesuatu, taruhlah dia mau beli beras dalam jumlah berapa sesuai dengan kesepakatan, harganya mungkin 20 kilo atau berapa kilo sesuai dengan harga kurma 1 kilo ajwa tadi, juga lumayan banyak, mahal. Nah, itu nanti bisa dibayarkan tetapi sesuai kesepakatan. Si penjual juga tidak mau rugi. Kalau seandainya dia tahu itu sukari campur dengan ajwa, dia yang rugi. Ya, jadi betul-betul harus diperhatikan persoalan halal dan haram. Dengan demikian dapat dipahami bahwa setiap takaran sesuatu tidak boleh diperjualbelikan dengan yang sama nilai timbangannya. Sebaliknya setiap timbangan sesuatu tidak boleh diperjualbelikan dengan yang senilai takarannya. Jadi memang kalau takarannya sama, misalnya 1 kilo, tetapi jenisnya berbeda, tentu memiliki nilai berbeda juga. Nah, jadi itu harus diperhatikan persoalan halal dan haram dalam
interaksi jual beli, utang piutang, tukar menukar. Imam Syafi'i berkata, demikianlah hukum setiap jenis makanan dan minuman yang kering. Maka pendapat saya tentangnya adalah sebagaimana yang telah saya terangkan pada masalah gandum dan tamar, tidak ada perbedaan dalam hal penukarannya. Masalah makanan dan minuman juga. Makanan dan minuman, makanan dan minuman. Kalau memang makanannya kering, ya kering. Kalau misalnya minuman basah, minuman air cair dengan minuman kering. Maksudnya gimana? Kalau minuman kering itu kan ada seperti misalnya sasetan itu ya. Sasetan itu kering, itu minuman. Tapi kan itu belum dirubah atau belum diolah menjadi minuman berupa air, dituangkan air panas, pakai cangkir. Umpama kita ngutang di warung, satu gelas kopi kita bilang, dah minum, nanti habis itu datang ke situ dia bawa sasetan, dibayar sasetan itu dengan kopi tersebut. Nah boleh, sebab beda sasetan itu dengan kopi yang sudah diseduh, sudah dikasih air, sementara kita mengasih kepada orang yang memberikan hutang kepada kita minuman kopi itu hanya sasetannya saja, tidak ada airnya di situ. Nah, jadi sudah tidak sama nilainya. Nah, di sini jadi sangat diperhatikan. Wallahu alam, kalau seandainya antarodin, kalau memang dilihat ya sudah tidak apa-apalah kata si penjual, nggak apa-apa, atau kecuali dia melihat ketika dia menyeduh itu dia ngambil sasetan si tukang warung tadi, satu saset masukkan ke dalam gelas kemudian diisi air. Nah lalu dia bayar juga dengan satu saset, tapi kan tetap kurang dari sisi airnya, air dari pemilik warung. Nah di situ coba bayangkan sangat kehati-hatian dalam hal halal dan haram ya, kecuali juga dibawakan air, terlalu repot betul gitu ya. Atau tambahkanlah harga, bisa bayar satu saset, tambahkan harga airnya berapa. Nah itu baru halal. Nah, jadi luar biasa cara pandang ulama-ulama terhadap persoalan halal dan haram. Hal-hal yang sangat kecil pun diperhatikan. Sesuatu yang dijual dengan cara ditimbang, di mana sesuatu itu dari jenisnya sendiri, maka tidak ditukar dengan yang ditakar. Dan sesuatu yang dijual dengan cara ditakar, maka tidak ditakar dengan sesuatu yang ditimbang. Ya kalau memang awalnya ditimbang. Kalau ditakar. Jangan di awalnya beli kita 1 kilo, diminta pakai takaran. Nah itu nanti tidak sama. Itu pun juga harus memperhatikan jenisnya. Ya, saya kira bisa dipahami itu ya. Imam Syafi'i juga berkata, zaitun adalah suatu makanan yang diciptakan dikategorikan sebagai buah-buahan. Maka segala sesuatu yang keluar dari minyak zaitun adalah satu jenis. Zaitun satu, minyak zaitun lain lagi. Apa yang diperbolehkan pada gandum dengan gandum dan tamar dengan tamar juga diperbolehkan pada zaitun. Minyak zaitun dijual, ada harganya. Zaitun dijual, ada harganya. Zaitun pakai biji, ada harganya. Zaitun tidak pakai biji, ada harganya. Jadi itu diperhatikan. Zaitun yang dibuang bijinya, kemudian dimasukkan wortel dalamnya juga ada harganya. Beda-beda. Jadi hal-hal yang demikian harus diperhatikan. Kalau misalnya mau menukar perjanjian dagang, misalnya dia punya kebun zaitun banyak. Sama sebetulnya kiasnya dengan tamar, karena tamar, zaitun atau apapun juga hasil bumi yang lain di tempat kita apa aja bisa kita kias ya, karena semuanya itu punya nilai. Jadi dalam jual beli, jalan interaksi transaksi ini harus ada antaradin. Umpama beli 1 karung beras dibayar dengan mangga beberapa kilo, kira-kira berapa harga 1 karung beras ya? Mangga berapa kilo yang dibutuhkan. Nah itu yang pedagang paling tahu tuh, pedagang harga mangga sekarang berapa, harga mangganya apa dulu. Misalnya si penjual beras 1 karung ini mau dibayar nanti mangga sekian kilo ya, karena dia memang senang betul keluarganya itu dengan mangga itu. Dan
entah apa tujuannya, untuk menjual lagi atau dimakan saja. Nah, wallahu alam, mau nggak jadi masalah, tapi sesuai dengan transaksinya. Transaksinya itu apa namanya, mangga yang dikehendaki apa, berapa kilo dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Ya, sama juga zaitun, sama juga tamar, sama. Itu harus diperhatikan. Kalau memang kesepakatan awal ditimbang. Kalau kesepakatannya pakai kilo ya pakai takar ya pakai takar. Tapi kalau ditimbang biasanya kalau mangga ya. Kalau atau rambutan sekarang banyak pakai timbangan. Baik, kita lanjutkan. Maka sesuatu yang keluar dari minyak zaitun adalah satu jenis. Apa yang diperbolehkan pada gandum dengan gandum, tamar dengan tamar juga diperbolehkan pada zaitun. Jadi sama tadi kiasnya. Tidak diperbolehkan menukar sesuatu jenis dengan jenis yang sama kecuali dilakukan secara langsung dan sama timbangannya. Jika itu adalah sesuatu yang ditimbang, maka sama takarannya jika asalnya ditakar dengan takaran. Ini sudah dibahas. Jadi persoalan takar menakar atau timbang ditimbang itu sesuai dengan kesepakatan. Umpama orang ngutang 1 kilo zaitun, maka dibayar 1 kilo zaitun. Ya nggak boleh pakai timbangan, nggak boleh dengan takaran nanti satu black berapa, dan itu belum tentu pas seimbang. Kalau 1 kilo, jenisnya juga diperhatikan. Jangan sampai misalnya ngutang satu botol zaitun yang isinya kosongan, tidak ada zaitunnya, tidak ada bijinya, tapi ada wortelnya. Lalu dibayar dengan zaitun 1 botol, tapi zaitunnya itu masih ada bijinya. Nah, itu merugikan orang yang mengasih hutang tadi. Jadi tidak boleh dibayar. Jadi dibayar persis sebagaimana seperti awal. Jadi tidak ada unsur riba di situ. Bayarnya dengan zaitun yang bijinya dibuang, bahkan ditambah dengan wortel di dalamnya. Jadi enak itu. Ada di beberapa supermarket orang jual zaitun. Baik. Tidak diperbolehkan menukar sesuatu yang telah dimasak dengan sesuatu yang masih mentah dalam kondisi apapun juga. Hal itu dikarenakan ia menyimpan sesuatu yang telah dimasak, lalu Anda memberikan yang mentah dengan yang dimasak. Ini juga problem. Ini apapun juga, baik masalah tamar, masalah apa saja, buah-buahan. Kalau yang dimasak seperti goreng-gorengan, kita beli, kita taruhlah ngutang 10 biji pisang goreng di warung, lalu dibayar dengan pisang mentah 10 biji. Nggak boleh. Sebab apa? Orang yang masak itu perlu gas, orang masak itu perlu minyak. Nah, di situ udah rugi dia kalau hanya dibayar dengan pisang mentah. Nggak tahu dalamnya kualitasnya sama apa enggak. Nah, jadi banyak pertimbangan kehalalannya dan dirugikan. Kecuali misalnya kesepakatan awal kalau 10 pisang yang mentah itu ditambahlah 3 pisang jadi 13 biji, karena harga 3 biji itu sebagai ganti daripada minyak dan gas. Taruhlah begitu. Dan si yang membawa pisang, menukar pisang sebagai bayaran itu tadi juga ikhlas, yang menjual juga tadi ikhlas. Tapi khawatir tetap di situ ada persoalan sulit untuk persoalan halal dan haram, karena kita hati-hati betul persoalan ini, khawatir tidak betul-betul seimbang. Apakah 3 biji itu lebih atau kurang untuk menutupi penggunaan minyak dan gas. Wallahu a'lam. Makanan yang masih mentah akan berkurang timbangannya jika ia telah dimasak, maka kekurangannya itu terdapat pada makanan yang masih mentah. Nah, ya kan, kalau kekurangan, entah kalau seandainya tadi ditambah 3 biji atau 2 biji saja, itu sudah menutupi minyak dan gasnya, ya tidak jadi masalah. Jadi sekali lagi ini kehati-hatian dalam persoalan
persoalan halal dan haram. Imam Syafi'i berkata, apabila ada dua jenis yang berbeda, maka tidak ada salahnya menukar sesuatu walaupun ada kelebihan pada sebagiannya atau sebagian yang lain, asalkan dilakukan secara langsung, tidak secara angsuran. Tidak ada salahnya jika satu mut gandum ditukar dengan 2 mut jelai, satu mut gandum ditukar dengan 2 mut beras, dan satu mut gandum ditukar dengan 2 mut jagung. Tidak apa-apa. Umpama nih, ini gandum, ini apa masalah contoh-contoh yang, kalau contoh-contoh yang modern misalnya, kita mau beli HP misalnya, bayar dengan apa misalnya? Dengan beras, umpama. Nggak apa-apa kalau seandainya yang jual HP mau, karena dia butuh beras. HP harganya 6 juta. Beras kira-kira kalau 6 juta berapa banyak? Jenisnya apa? Nah, ya, sesuai kesepakatan, boleh. Dulu Indonesia juga pernah jual pesawat IPTN, waktu itu dibayar oleh negara Thailand dengan beras. Jadi mereka mengekspor beras ke Indonesia, pembayarannya entah berapa banyak beras yang harus diekspor ke Indonesia atau diekspor oleh mereka ke Indonesia untuk membayar harga pesawat tersebut. Tidak jadi masalah, tetapi tentu jumlahnya besar dan nilainya sama dengan harga pesawat itu sendiri. Tidak jadi masalah. Kita beli misalnya HP tadi juga dengan jam tangan. Nah, jam tangan, tidak apa-apa. Jam tangan nilainya kan ada, HP nilainya ada kelebihan kekurangan. HP untuk itu dan ini, jam untuk itu dan ini. HP ada kameranya, jam tidak ada kameranya, dan lain sebagainya. Ada kelebihan masing-masing, tapi nilainya bisa dijadikan sebagai alat tukar. Kalau ditukar gimana? Saya beli HP itu, tapi saya bayar dengan jam tangan saya, atau saya tambah dengan cincin, gimana? Kalau sesuai, dah jadi masalah. Asal juga yang penting kedua belah pihak paham tentang barang tersebut. Makanya di sini disyaratkan harus bertemu secara langsung. Jadi melihat barangnya. Apabila dua orang yang melakukan jual beli makanan dengan makanan berpisah sebelum keduanya saling menerima, maka jual beli yang mereka lakukan hukumnya batal, tidak sah. Khawatir makanan itu apakah makanan sesuai dengan yang diminta, karena tidak bertemu. Jadi harus melihat secara langsung, betul tidak makanan yang dipesan, betul tidak. Nah itu. Ini makanan dengan makanan, jual beli makanan dengan makanan berpisah sebelum keduanya saling menerima. Tidak boleh, harus melihat betul. Dan jangan-jangan mau basi, jangan-jangan sudah ada berubah warnanya dan lain sebagainya. Dan harus lihat. Sesungguhnya madu itu hanya satu jenis, maka tidak mengapa menukar atau melakukan transaksi jual beli satu madu dengan madu yang lainnya yang dilakukan secara langsung. Namun madu tidak dapat diperjualbelikan dengan madu lainnya kecuali kedua madu tersebut bersih dari lilin, getah, lebah madu. Karena hal itu dikarenakan lilin bukanlah madu. Kalau mau sebagai alat tukar menukar sebagaimana perjanjiannya untuk sekian miligram madu, misalnya 1000 miligram madu misalnya, harus dilihat madunya bersih apa enggak. Kalau dia ngutang madunya 1000 miligram madu bersih, nanti dibayar dengan itu juga. Jangan masih baru diambil, belum disuling, belum dibersihkan dari getah lebah madunya, dan itu akan merugikan salah satu pihak. Apabila dua madu hendak ditukar, maka keduanya harus ditimbang terlebih dahulu. Apabila pada salah satu madu tersebut terdapat lilinnya, maka madu yang bersih dari lilin harus lebih kurang rendah timbangannya. Nah ini bisa tadi, sebagaimana tadi kias pisang goreng, pisang yang mentah, tambah aja 2 karena nilainya lebih rendah. Yang begitu juga madu yang masih ada getah lebah madunya lebih murah.
Jadi bisa timbangannya lebih diperbanyak. Demikian pula jika keduanya dijual dengan cara ditimbang, sedangkan pada keduanya masih ada lilin, lalu keduanya tidak mengeluarkan madu dari timbangan lilin karena tidak diketahui, maka sesuatu yang tidak diketahui tidak boleh dijual dengan sesuatu yang tidak diketahui. Nah ini jadi kita karena tadi belum dipisah antara getah lebah madunya dengan madunya, maka kita tidak tahu berapa kira-kira itu takarannya, maka harus dipisah dulu. Maka sebab kalau kita jual beli dengan sesuatu yang tidak kita ketahui berapa ukurannya, takarannya, timbangannya, berapa nilainya, itu tidak boleh, tidak sah. Dalam satu mud gandum yang di dalamnya terdapat kotoran atau batu, tidak boleh ditukar dengan harga satu mud gandum yang tidak ada sesuatu di dalamnya. Nah, sama juga gandum kah, beras kah. Satu beras, satu karung, isinya banyak batunya, banyak gabahnya. Satu bersih sudah dibayarkan, nggak bisa. Kalau utang satu karung, dilihat. Jadi kalau memang beras yang diambil itu asalnya berasnya beras bersih, maka dibayar juga beras bersih. Jangan ada gabah dan batu-batunya banyak dan lain sebagainya, tidak bisa. Karena tidak seimbang, akan merugikan salah satu dari kedua belah pihak. Hal itu dikarenakan ada gandum yang ditukar dengan gandum yang berlebihan dan tidak diketahui, kan berlebihan. Satu bersih, tidak ada batu-batunya, satu banyak batunya. Tentu kan yang banyak batu kan bisa dimakan, batu-batu kecil ya kan, kadang-kadang orang begitu tuh, masih ada sisa-sisa batu-batu hitamnya. Nah ini yang tidak seimbang takarannya. Hal itu dikarenakan ada gandum yang ditukar dengan gandum yang berlebihan tidak diketahui, sebagaimana telah saya terangkan dalam masalah tukar menukar madu dan tukar menukar madu dengan madu. Nah, jadi intinya bahwa persoalan yang tadinya tamar itu lalu dikembangkan oleh para ulama, karena tamar bagian daripada kehidupan orang Madinah, orang-orang Arab, dan tamar ini bisa dijadikan alat tukar menukar sebagai transaksi, hutang piutang dan lain sebagainya. Maka hal-hal yang berkenaan dengan jenis tamar, jenis kurma, apakah kurma kering, kurma basah, timbangan, takaran, itu harus diperhatikan betul. Nah, dan itu bisa dikiaskan kepada tempat kita mungkin jual pisang, mangga, apalagi bawang dan lain sebagainya, sayur-sayur mayur dan lain sebagainya. Jadi kalau memang perjanjian hutang piutangnya itu dibayar dengan apa yang disepakati, maka persis. Kalau sayur sawi ya sawi, kalau selada. Kalau mau dibayar pakai bawang ya pakai bawang, 1 kilo 1 kilo. Umpama berhutang 1 kilo, dibayar nanti 1 kilo juga bawang yang sama, jangan bawang yang nilainya di bawah. Nah itu tidak halal. Oke, saya kira ini pelajaran dalam Islam yang sangat penting, bahwa kita itu menjaga halal dan haram. Kita menghindari membuat rugi orang lain dengan perilaku transaksi kita yang tidak memperhatikan kepada halal dan haram. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam bangga bahwa para ulama-ulama dahulu itu betul-betul berijtihad memikirkan hukum-hukum yang berkaitan dengan transaksi jual beli, utang piutang, tukar menukar dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tentang tamar ini bisa kita kita pahami dan bisa kita praktekkan, meskipun tidak perlu dengan tamar tapi juga dengan alat tukar yang lain, dengan hasil bumi kita, hasil apa saja, tetapi harus diperhatikan ke sisi keadilannya, sisi tidak ada menzalimi orang lain, sehingga kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.